Hai guys, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Salam kenal dari suara baru nih, adiknya Bang Satrio. Semoga betah ya, karena Bang Satrionya masih batuk-batuk. Kebanyakan ngisep rokok sih. Kali ini, adiknya Bang Satrio akan membahas alur film The Captain tahun 2019 nih. Film dari Cina yang diangkat berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh pesawat Sichuan Airlines dengan nomor penerbangan 8633. Film ini sukses digarap oleh sutradara Andrew Liu sebagai bentuk penghargaan terhadap kru pesawat yang bertugas saat itu. Yuk kita mulai lihat filmnya. Liu Changjian diperankan oleh Zhang Hanyu adalah seorang kapten pilot yang pada 14 Mei tahun 2018 sudah mempersiapkan diri untuk penerbangannya. Hari itu adalah hari ulang tahun putrinya yang ke-6, dan Kapten Liu berjanji akan pulang untuk merayakan ulang tahun sang putri malam nanti. Pukul 4.30 dini hari, di gedung operasi Sichuan Airlines di Changxing, pramugari Binan diperankan oleh Yuan Huan baru saja tiba. Hujan turun rintik-rintik pagi itu. Semua kru mulai melakukan persiapan seperti mengecek keadaan tubuh mereka. Pusat Meteorologi Penerbangan, Biro Manajemen Lalu Lintas, dan Admin Penerbangan Sipil Beijing tampak sedang mendiskusikan pantauan mereka mengenai keadaan serta cuaca yang bisa mempengaruhi penerbangan hari itu. Begitu juga dengan Biro Kontrol Chengdu. Mereka saling mengkoordinasi kondisi jalur udara yang mereka awasi. Para pramugari yang dipimpin oleh manajer pramugari Binan tampak sedang melakukan persiapan. Mereka mulai memeriksa penampilan dan mengingat beberapa prosedur penting tentang penerbangan. Para pilot juga melakukan briefing di ruangan mereka. Kapten Liu mengambil kemudi pemberangkatan dan sepakat Kapten Liang yang akan mengemudi di perjalanan pulangnya. Mereka akan melakukan penerbangan dari Jiangxing ke Lhasa yang akan melalui rute dataran tinggi Tibet. Seluruh kru sarapan pagi bersama. Di sini terlihat si kopilot Su Yishen diperankan oleh Oh Yu menggoda pramugari cantik Huang Jia diperankan oleh Jiang Tianai. Kapten pilot Liang Dong diperankan oleh Jiang Du juga mengobrol bersama pramugari Nan membahas pilot Liu. Mereka kemudian makan di satu meja yang sama sambil mengobrol ringan. Istri pilot Liang juga sempat menghampiri suaminya sebelum mereka bersiap untuk berangkat. Para penumpang tiba di bandara. Mereka bersiap untuk keberangkatan penerbangan menuju Lhasa. Kapten pilot Liu sempat mendapat sapaan dari penumpang anak kecil yang dilewati sebelum masuk ke pesawat. Kru melakukan pengecekan kesiapan dan kelengkapan pesawat. Tidak hanya para kru, tim pengawas juga mulai fokus pada pekerjaan mereka. Yang lucu nih, karena Kapten Liu itu orang yang sangat cuek, saat kopilot Su melapor mengenai persiapan pesawat, dia dikacangin dong. Untung saja Kapten Liang menanggapi laporan kopilot Su sampai akhirnya kopilot Su izin untuk berkeliling. Sepeninggal kopilot Su, tampak Kapten Liu dan Kapten Liang sedang membicarakan kopilot mereka. Setelah dirasa pesawat dalam keadaan baik, semua kru melakukan briefing dipimpin oleh Kapten Liu. Para penumpang mulai memasuki pesawat dan duduk di tempat mereka masing-masing. Suasana tampak menyenangkan sampai persiapan selesai dilakukan dan pintu ditutup. Pukul 5:50, pesawat mulai berjalan di landasan pacu. Walaupun sebelumnya pramugari sudah memberi arahan, tapi ada saja penumpang yang berulah dengan masih bertelepon di dalam pesawat, sehingga membuat pramugari Nan turun tangan mengingatkannya. Pukul 6:26, pesawat lepas landas dan mulai naik setelah dipastikan sudah teridentifikasi oleh pusat komunikasi Chongqing. Suasana di pesawat tampak tenang, para pramugari mulai sibuk pada tugasnya masing-masing. Pusat komunikasi mengidentifikasi pesawat pada ketinggian 7.200 meter dan meminta untuk menambah ketinggian menjadi 9.200 meter. Pramugari Nan dan salah satu pramugari lain sedang mengobrol saat tiba-tiba terjadi guncangan pada pesawat. Para penumpang mulai sedikit panik, tapi pramugari mencoba menenangkan mereka dengan turun memberi arahan. Kopilot Su melapor ke pusat untuk meminta izin menaikkan pesawat agar turbulasi berhenti. Pusat memberikan izin agar pesawat naik di ketinggian 9.800 meter. Beberapa penumpang masih dalam keadaan takut karena turbulasi yang terjadi di pesawat, sedangkan para pramugari saling menggoda untuk mengisi waktu luang mereka selama turbulasi. Pukul 6:57 di ketinggian 9.800 meter,
Pilot Liu meminta kopilot untuk mengaktifkan mode autopilot 1 yang berarti pesawat sudah mulai normal. Kapten pilot Liu lalu bercerita mengenai putrinya yang berulang tahun hari itu. Para pilot mengobrol sampai pramugari Nan masuk ke kokpit untuk menawarkan minum. Pramugari kembali ke tugasnya untuk menyajikan sarapan pada penumpang. Di sini, lagi-lagi Mr. Wu yang sebelumnya berulah perkara ponsel membuat pramugari Nan jengkel karena permintaan sarapannya yang berubah-ubah dan juga karena ucapannya yang menjengkelkan. Kapten pilot Liang yang baru saja keluar dari kokpit tertawa melihat dua pramugari cantik kesal pada penumpang menyebalkan itu. Kapten pilot Liang lalu keluar ke bangku penumpang dan duduk di kursi kosong sebelah wanita cantik. Pria itu mencoba mengajak wanita itu berbincang meskipun hanya mendapat tanggapan acuh darinya. Tapi setelah merasa diawasi oleh pramugari Nan, si kapten pilot kicep juga dan memutuskan untuk tidur. Dua pramugari tampak sibuk membagikan makanan dengan troli. Di kokpit, kopilot Shu bertanya tentang Kapten Liu yang dulunya adalah pilot pesawat militer. Sang kapten juga memberi nasihat kepada kopilot itu mengenai pekerjaan mereka. Seorang penumpang pria muda tampak menanyai pria tua di sampingnya soal tujuannya ke Lhasa. Pria itu menjawab jika dirinya ingin mengunjungi rekan-rekannya yang ternyata sudah meninggal 40 tahun lalu karena longsor di sana. Singkatnya, si kakek mau berziarah ke Lhasa. Pada pukul 7:07, di ketinggian 9.800 meter, tiba-tiba saja kaca bagian depan kopilot retak. Melihat itu, Kapten Liu segera melapor pada pusat Chengdu dan meminta izin untuk turun. Petugas Chengdu lalu meminta mereka turun di ketinggian 8.400 dan menawarkan untuk kembali ke bandara Chongqing. Saat kopilot Liu sedang berada pada laporannya, kaca depan pecah sehingga membuat kopilot Shu tersedot keluar. Sedangkan pesawat mengalami guncangan. Para pramugari mencoba memberi arahan kepada penumpang. Kapten Liang juga langsung kembali menuju kokpit. Tapi ruang kokpit tidak terbuka karena di dalam Kapten Liu sedang menahan kopilot Shu agar tidak terlempar keluar. Panggilan dari pramugari Nan yang tidak terangkat membuat mereka yakin jika terjadi hal buruk di dalam kokpit. Setelah memastikan kopilot Shu bisa bertahan tanpa dipegangi, Kapten Liu kembali ke kemudi untuk mengendalikan pesawatnya. Guncangan hebat tidak dapat dihindarkan. Para penumpang, pramugari, dan juga Kapten Liang terombang-ambing. Dengan susah payah, Kapten Liu tetap mencoba mengendalikan pesawat. Hingga saat pesawat dikemudikan turun, pintu kokpit terbuka hingga seluruh isi pesawat berterbangan termasuk para kru yang tidak memakai sabuk pengaman. Pusat pengawas mencoba terus melakukan komunikasi dengan Sichuan 8633, tapi kondisi di dalam pesawat tidak memungkinkan mereka untuk menjawab panggilan. Pusat komunikasi meminta pesawat untuk ke arah utara, tapi pesawat itu malah menuju ke selatan ke arah pusat kontrol angkatan udara. Semua penumpang diminta untuk menggunakan masker oksigen karena tekanan oksigen di dalam pesawat berkurang. Kapten Liang yang mencoba masuk ke dalam kokpit malah terlempar ke belakang karena Kapten Liu membuat gerakan mendadak untuk menarik masuk kopilot Shu. Dengan susah payah, Kapten Liang mencoba kembali ke ruangan kokpit dibantu para penumpang karena angin kencang dari depan membuatnya susah untuk berjalan maju. Akhirnya, setelah berhasil meraih tangan pramugari Nan dan dengan sekali dorong, Kapten Liang berhasil masuk ke dalam ruang kokpit dan menutup pintu. Kapten Liang kemudian memastikan keadaan dua rekan kerjanya itu dan membantu mereka memakai masker oksigen. Setelah keadaan sedikit lebih baik, kopilot Shu mengubah kode transponder pesawat menjadi kode darurat pada ketinggian 7.252 meter dengan kecepatan 835 km per jam pada pukul 7:10 menit. Melihat itu, pusat komunikasi segera mengabari pusat angkatan udara untuk mengamankan penerbangan. Mereka juga meminta pusat Chengdu untuk mengkosongkan landasan serta menunda pemberangkatan karena pesawat akan dialihkan ke bandara Chengdu. Pusat penerbangan juga langsung meminta polisi, pemadam, tim kesehatan, dan pengamanan untuk berjaga di bandara. Atas insiden ini, beberapa bandara lain harus menghentikan operasinya sesuai arahan dari pusat. Pusat Kontrol Angkatan Udara juga memerintahkan untuk mengkosongkan landasan di area udara sekitar pesawat Sichuan 8633 dan memberi kontrol kepada CAAC. Pusat Kendali mencoba terus menghubungi pesawat Sichuan 8633 melalui saluran radio, tetapi mereka tetap tidak mendapatkan respon. Di Bandara Badan Internasional Jiangbei, istri Kapten Liang mendapat kabar tentang kondisi darurat yang terjadi pada pesawat suaminya.
Kedua kapten pilot dan kopilot pesawat Sichuan 8633 terus berusaha mengendalikan pesawat mereka. Untuk memastikan kondisi rekan kerjanya, pramugari Nan mengambil telepon saluran untuk mengabsen pramugari satu persatu dengan meminta mereka menekan tombol telepon yang ada di atas kursi penumpang. Saat pramugari Nan memanggil pramugari nomor 5, tidak ada jawaban karena wanita itu pingsan akibat terkena guncangan pesawat tadi. Rekannya yang lain dan beberapa penumpang mencoba untuk membangunkan Zhou Yawen. Sampai akhirnya wanita itu sadar dan melaporkan keberadaannya. Di kokpit pesawat, Kapten Liang yang tetap berusaha untuk menghubungi pusat pengawas. Setelah memastikan seluruh kru baik-baik saja, pramugari Nan mulai memberi pengarahan kepada penumpang. Pesawat Sichuan 8633 yang mulai kehilangan tekanan udara pada kabin harus turun di ketinggian 3000 meter agar mendapat oksigen. Tapi saat ini, pesawat itu sedang berada di atas pegunungan Tibet yang tingginya mencapai 4.500 meter. Seorang penggemar penerbangan yang menyadari keberadaan pesawat Sichuan di simulasi penerbangannya segera mencari informasi mengenai pesawat itu. Ternyata kabar terkendalinya pesawat Sichuan 8633 sudah menyebar di internet dan diketahui banyak penduduk termasuk istri dari Kapten Liu. Di Bandara Lhasa, para kerabat yang sedang menunggu pesawat Sichuan 8633 mulai cemas mengetahui kabar yang beredar. Jarak menuju Chengdu hanya tinggal 180 km. Pesawat Sichuan 8633 berada di ketinggian 7.204 meter dengan kecepatan 829 km per jam. Tapi formasi awan menutup jalur mereka. Akan berbahaya jika pesawat terbang terlalu tinggi, tapi pesawat itu juga tidak bisa menembus badai. Pilihan terakhir adalah memasrahkan kemudi sepenuhnya kepada pilot pesawat Sichuan 8633. Dan Kapten Liu memutuskan untuk berbalik arah menjauhi badai di depan mereka. Salah satu penumpang menyadari jika pesawat memutar dan itu membuat seluruh penumpang panik dan emosi. Tidak sedikit dari mereka berteriak dan menangis sehingga memperkeruh keadaan. Bahkan satu penumpang pria protes dan mengamuk meminta untuk bertemu kapten. Pramugari Nan akhirnya kembali turun tangan. Dia dengan tegas menegur dan meminta kerjasama dari para penumpang sehingga suasana menjadi lebih terkendali dan penumpang kembali tenang. Di rumah Kapten Liu, istri sang kapten mendapat telepon dari kerabatnya. Meskipun dia merasa cemas, tapi wanita itu tetap yakin dan berusaha meyakinkan putrinya bahwa Kapten Liu akan baik-baik saja. Badai ada di depan mata, dan Kapten Liu malah terbayang-bayang wajah sang putri yang bergantian dengan kondisi penumpang di dalam pesawatnya. Semua badan pengawas menunggu dengan cemas apa yang akan terjadi pada pesawat Sichuan 8633. Setelah memberi pengarahan, Kapten Liu membawa pesawatnya masuk menembus badai. Ternyata tujuan dari memutar pesawat itu tadi adalah untuk menunggu awan terpencar agar mereka mendapat jalan menuju ke Chengdu. Dalam keadaan genting itu, tampak seorang remaja mengatakan perasaannya kepada perempuan di sampingnya. Para penumpang saling menguatkan satu sama lain saat dirasakan guncangan hebat yang membuat barang-barang berjatuhan. Badan pesawat yang menembus badai mulai terdengar tidak baik-baik saja. Keadaan semakin mencengkam karena awan mulai menutup kembali jalur pesawat hingga akhirnya Sichuan 8633 hilang kontak dan tidak terdeteksi. Biro Komunikasi dan Pusat terus mencoba menghubungi pesawat itu, berharap Sichuan 8633 baik-baik saja. Bahkan suami dari salah satu penumpang melakukan doa untuk keselamatan pesawat Sichuan 8633. Pesawat itu masih ada di dalam badai. Banyak penumpang yang mulai pasrah, tapi Kapten Liu tidak menyerah begitu saja. Ia menambah laju pesawat hingga akhirnya mereka berhasil keluar dari badai dan kembali terdeteksi keberadaannya. Karena sempat terbang rendah untuk menghindari badai, pesawat harus menghindari pegunungan Tibet agar tidak menabrak. Dengan penuh keyakinan, akhirnya Kapten Liu berhasil membawa kembali pesawatnya naik di ketinggian 6.000 meter dengan jarak 60 km menuju Chengdu. Pusat komunikasi masih mencoba untuk menghubungi Sichuan 8633, tapi mereka belum mendapat respon. Kapten Liu berhasil membawa pesawat turun di ketinggian 3.100 meter untuk mendapat oksigen. Kapten Liang mencoba menghubungi kembali pusat Chengdu untuk melapor, dan akhirnya pusat mendengar laporan Sichuan 8633 bahwa mereka sedang memutar di atas Zhongzhou untuk turun. Di sana, barulah Kapten Liang menyadari jika mereka kelebihan beban dan akan terlalu laju saat mendarat nanti. Landasan sudah disiapkan. Markas mengatakan jika landasan dua sisi kiri sedang dalam perbaikan. Tapi sepertinya transmisi kru mati sehingga informasi tidak dapat diterima.
Karena itu, mereka meminta seluruh stasiun untuk menghentikan transmisi. Lalu, barulah mereka mendapat laporan jika Sichuan 8633 akan mendarat di landasan 2 kanan. Dan pusat segera mengarahkan bantuan medis dan pengamanan menuju ke bandara. Roda pesawat sudah diturunkan. Pramugari Nan memberitahu para pramugari untuk bersiap pada pendaratan darurat. Di bukit dekat bandara, banyak orang sudah berkumpul untuk melihat pendaratan Sichuan 8633. Posisi pesawat sudah disesuaikan, tapi kecepatannya di atas normal karena kelebihan beban. Kapten pilot Liang memberi peringatan terhadap benturan yang langsung dilanjutkan oleh pramugari Nan kepada seluruh penumpang. Mereka serentak merapatkan kaki dan membungkukkan badan serta kepala selama proses pendaratan. Pukul 7:56, pesawat berhasil mencapai daratan dengan kecepatan 287 km per jam. Sayangnya, kartu pembalik pesawat tidak berfungsi, sehingga kecepatan pesawat tidak bisa dikendalikan. Dengan sekuat tenaga, kopilot Su menginjak rem manual hingga roda samping pesawat pecah. Semua berharap cemas melihat pesawat yang masih melaju, padahal landasan pacu sudah hampir habis. Lalu, secara bersamaan, para pilot menarik tuas pesawat agar pesawat Sichuan 8633 dapat berhenti. Semua orang berteriak gembira melihat pesawat besar di hadapan mereka akhirnya berhenti. Begitu juga dengan seluruh penumpang di dalam pesawat. Para pramugari menghimbau penumpang agar tetap berada di kursinya sampai mereka diperbolehkan turun. Marka selalu menghubungi Sichuan 8633 dan untuk pertama kalinya setelah insiden itu, Kapten Liu melapor bahwa mereka baik-baik saja. Laporan itu kemudian diterima oleh Pusat Komunikasi, Biro Penerbangan dan Angkatan Udara yang kemudian disambut dengan perasaan lega oleh semuanya. Di dalam pesawat, pramugari tampak kewalahan untuk menenangkan penumpang yang ingin segera turun, sampai-sampai Kapten Liang keluar dari kokpit dan membantu menghandle penumpang. Setelah dirasa keadaan mulai tenang, Kapten Liu berbicara melalui sambungan untuk meminta maaf atas insiden yang terjadi dan berterima kasih untuk kepercayaan yang diberikan penumpang. Tindakan yang dilakukan Kapten Liu membuat penumpang haru dan beramai-ramai mengacungkan jempol sebagai tanda terima kasih. Para medis, pemadam, dan pengaman sudah bersiap di sekitar pesawat. Pramugari Nan membuka pintu pesawat dan mempersilahkan penumpang untuk keluar secara tertib. Satu persatu penumpang turun sambil mengucapkan terima kasih kepada para kru dengan penuh haru. Di dalam kokpit, Kapten Liu juga bersyukur atas keberuntungan mereka hari ini. Ketiga pilot itu kemudian saling bersalaman. Setelah dipastikan keadaan baik-baik saja, menara meminta untuk seluruh pesawat yang pending diberangkatkan agar tidak terjadi penundaan massal. Pramugari Zhou Jiawen dibawa oleh para medis agar segera mendapat penanganan ditemani beberapa pramugari lain. Setelah melapor mengenai pengecekan pesawat, kopilot Su pamit untuk pergi keluar. Tapi sebelum itu, Kapten Liu berkata, jika nantinya kopilot itu akan menjadi pilot yang hebat, dan ditanggapi oleh ucapan terima kasih dari kopilot kepada Kapten Liu. Kopilot Su lalu keluar dari pesawat dan disambut oleh petugas medis untuk ditangani. Tapi pria itu menolak dan memilih berkeliling untuk melihat badan pesawatnya. Tak lama, pramugari Huang Jia menghampiri si kopilot dan berbincang. Tampaknya mereka berdua saling tertarik satu sama lain. Kapten Liu berjalan di pesawat, lalu dihampiri oleh pramugari Nan. Mereka saling mengucapkan terima kasih sebelum Kapten Liang datang bersama Biro Penerbangan untuk mengecek keadaan pesawat. Setelah melihat tingkat kerusakan pesawatnya, mereka mengakui kehebatan kru untuk membawa pesawat itu hingga selamat. Di luar pesawat, penumpang menolak untuk masuk ke dalam bus jemputan dan menunggu Kapten Liu, Kapten Liang, dan pramugari Nan keluar untuk mengucapkan terima kasih. Kepulangan Kapten Liu disambut bahagia oleh anak, istri, dan kerabatnya. Mereka merayakan ulang tahun Manner bersama seperti apa yang dijanjikan sang kapten sebelumnya. Sedangkan di Bandara Lhasa, rombongan penumpang pesawat Sichuan 8633 tiba dengan pesawat lain. Mereka disambut dengan bahagia oleh rekan dan kerabat yang sudah menunggu di sana. Beberapa hari kemudian, para kru pesawat Sichuan 8633 berkumpul untuk makan malam bersama. Mereka bersulang dan bernyanyi bersama sebagai bentuk syukur atas apa yang berhasil mereka lalui. Yeay, tamat! Bagaimana guys? Tegang dan mengharukan banget ya film dari kisah nyata ini? Bayangkan saja jika kita berada di posisi mereka saat itu. Jadi, jangan lupa bersyukur atas apa yang kita miliki selama ini ya. Ucapan turut berduka cita juga kami sampaikan atas insiden pesawat Sriwijaya Air SJ182 dan bencana lain yang menimpa Indonesia. Semoga kita selalu diberi ketabahan menjalani semua ini. Terima kasih semua. Adiknya Bang Satrio di sini. See you next clip. Bye-bye.